Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 Sistem Pengendalian Manajemen kelas G akan mempresentasikan mengenai studi kasus dari North Country Auto. Jadi, anggota dari kelompok 8 ada Rindi Marhamah, NIM 842, yang kedua Dika Margareta dengan NIM 843, yang ketiga ada Chandra Dwi Kusuma Bangsa dengan NIM 846, dan yang keempat ada Amalia Putri Firdaus dengan NIM 850, dan yang terakhir ada Lailatul Meisya Fitri dengan NIM 851. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rini Marama dengan NIM 842. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari North Country Auto. Jadi North Country Auto ini adalah agen penjualan dan pusat pelayanan resmi dari 3 perusahaan yaitu Ford, Sah, dan Volkswagen. Nah, North Country Auto ini melakukan multiple franchise yang menjadi populer pada tahun 1980-an. Tetapi nilai yang didapat dari multiple franchise ini bukan berarti tanpa biaya. Masing-masing dari ketiga pabrik tersebut memiliki sistem komputer yang berbeda satu sama lain dalam menelusuri persediaan dan dalam menerima pesanan. Mereka juga mengharuskan agen penjualan mereka untuk memelihara fasilitas pelayanan dengan teknisi-teknisi terlatih, sehingga dapat menggunakan persediaan suku cadang dengan baik dalam melakukan perbaikan. Nah, North Country ini juga mengoperasikan sebuah body shop dan pada pertengahan tahun 1989 membuka usaha jasa penggantian oli untuk semua jenis dan merek kendaraan. Perusahaan ini melakukan usaha penjualannya di kota New York yang berpenduduk sekitar 20.000 orang. Perusahaan ini juga melayani dua kota terdekat berpenduduk sekitar 4.000 orang dalam radius 20 mil. Nah, North Country ini memulai usahanya pada tahun 1968 dan pada tahun 1983 memindahkan pabriknya sejauh 1 mil ke lokasi seluas 6 hektar dan fasilitasnya seluas 25.000 kaki persegi. Perusahaan ini tuh dimiliki oleh George Liddy dan Andrew Jones, di mana keduanya sama-sama aktif dalam kegiatan operasi sehari-hari. Liddy membeli saham dealership dari rekanan yang sebelumnya pada tahun 1988. Adapun Jones telah menjadi rekanan sejak awal usaha. Liddy lebih memusatkan pekerjaannya kepada penjualan mobil baru dan barang bekas. Nah, sedangkan Jones ini lebih berkonsentrasi kepada pengelolaan departemen suku cadang, servis, dan body shop, atau yang lebih sering dikenal sebagai back end dari dealership. Nah, kedua pemilik tersebut menyadari bahwa mereka harus tetap memelihara keuntungan yang dihasilkan dari back-end untuk mengantisipasi apabila kondisi penjualan dari kendaraan lesu dan kurang menguntungkan suatu saat nanti. Dalam sebuah industri yang memiliki karakteristik potongan harga yang agresif dan dipenuhi dengan kombinasi persediaan barang yang tinggi, hal ini sangat dibutuhkan oleh konsumen yang terdidik dan suatu kepeloporan bagi produsen baru, serta alternatif sumber arus gas yang baru. Para analis industri memperkirakan bahwa kurang dari 50% dealer di Amerika Serikat mencetak keuntungan dari penjualan mobil pada tahun 1990. Seluruh margin laba bersih diperkirakan akan turun di bawah 1% dari penjualan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Margareta Putri dengan NIM 123108443. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya menjelaskan tentang tantangan dari geoglidi. Nah, sebelum geoglidi ini masuk di perusahaan North Country Auto INC, perusahaan North Country Auto INC ini seluruh departemen dan unit bisnisnya itu beroperasi seperti satu kesatuan bisnis atau sentralisasi, dan manajer itu setiap unit bisnis itu diberi imbalan secara tetap dan diberikan bonus yang diberikan secara subjektif oleh manajemen puncaknya terhadap kinerja masing-masing manajer. Nah, Gilgilidi itu berpendapat bahwa
Suksesnya suatu sistem pengendalian pusat laba itu tergantung pada dukungan para manajernya. Maka sebab itu, Geogility ini ingin merubah sistem pengendalian dari perusahaan Not Country Auto INC ini. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Chandra Dwi Kusuma Bangsa, NIM 2018-310846. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ini struktur departemen. Yang pertama yakni penjualan mobil baru dan mobil bekas. Departemen penjualan mobil baru dan bekas ini memiliki 6 agen penjual yang sama. Departemen ini berbagi manajer dan pegawai kantor yang sama juga. Manajer ini digaji tetap dan diberi bonus jika mobil baru atau bekas terjual. Presentasi laba kotor mereka dihitung dari penjualan dikurangi harga pokok mobil yang terjual. Ketika pemilik perusahaan dan manajer menyetujui target margin dan volume unit tahunan, besarnya ditentukan untuk membuat setiap bagian menjadi sepertiga dari total kompensasi yang diterima oleh manajer. Manajer penjualan mobil baru bertanggung jawab untuk menyarankan menyediakan pesanan model baru. Ia juga memiliki kewenangan untuk menyetujui besarnya harga penjualan dan penilaian tukar tambah dalam transaksi konsumen. Yang selanjutnya yakni servis. Departemen servis ini memiliki 11 bengkel yang dilengkapi dengan pengungkit hidrolik. Departemen ini mempekerjakan seorang manajer, 10 teknisi dan 3 mekanik setengah ahli, 2 pegawai kantor dan 3 pegawai kantor. Manajer bergaji tetap dan bonus atas laba kotor departemen pada jam kerja yang ditagih. Tidak ada markup yang terrealisasi oleh departemen servis. Geogility dan Andre Jones bekerja sama untuk mengurangi waktu luang dengan cara pelatihan silang, tetapi mereka juga menghindari resiko keluar masuk pekerja yang terlatih. Yang selanjutnya, suku cadang. Departemen suku cadang ini terdiri dari seorang manajer, 3 orang penjaga barang, dan 2 orang pegawai manajer suku cadang. Manajer suku cadang ini bergaji tetap dan ditambah dengan bonus atas laba kotor departemen yang dihitung dari total suku cadang yang terjual dikurangi ongkos suku cadang. Manajer suku cadang bertanggung jawab untuk menelusuri persediaan suku cadang untuk ketiga lini produk dan meminimalkan biaya gudang dan barang yang rusak. Banyaknya hari pasokan suku cadang rata-rata 100 hari untuk industri tersebut. Manajer juga harus ahli dalam kebijakan pengendalian persyaratan stok dan pasar sekunder untuk ketiga dagang yang berbeda jenis dan berlainan lini satu sama lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018-310850. Saya akan menjelaskan tentang struktur departemen dari North Country. Yang pertama ada body shop. Departemen body shop memperkerjakan seorang manajer, 3 teknisi, dan seorang pegawai. Seperti karyawan lain, manajer bergaji tetap ditambah bonus atau profitabilitas departemen. Untuk mempertahankan bisnis dalam jangka panjang, North Country Auto harus menanamkan tambahan modal sebesar $50.000 untuk peralatan cat semprot. Nah, dengan demikian, departemen ini mengalami kerugian setelah pengalokasian overhead tetap. Margin kotor sebesar 60% seharusnya dapat dicapai, tetapi pengerjaan kembali atau bisa disebut dengan rework dan kerusakan yang tersembunyi yang di luar perhitungan membuat margin kotor hanya sebesar 40%. Yang kedua ada operasi penggantian oli. Bisnis penggantian oli beroperasi di bawah logo Quick Change dengan menggunakan 1 bengkel yang ada dalam departemen servis dan seorang mekanik setengah ahli. Volume rata-ratanya adalah 68 penggantian per minggu.
Operasi tersebut tidak dievaluasi sebagai pusat laba yang independen, tetapi sebagai pengisi kapasitas berlebih dari Departemen Servis. Hak paten dibayar untuk seluruh peralatan untuk mengurangi investasi perusahaan sebesar $500. Setelah dikurangi biaya untuk tenaga kerja langsung atau direct labor, suku cadang langsung atau direct parts, dan biaya paten atau franchise fee, perusahaan mengantungi laba sebesar $10 untuk setiap pergantian oli yang berharga $21,95. Para pemilik berniat menambah jumlah bengkel untuk operasi ini jika volumenya terus meningkat. Mereka melaksanakan pengendalian yang wajar atas pengeluaran-pengeluaran pilihan. Dengan melaksanakan sistem pengendalian yang lebih komprehensif untuk laba bersih aktual dari setiap departemen, Lidi harus mengalokasikan biaya secara tradisional ke aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan masing-masing departemen. Strateginya atas para manajer melibatkan beberapa tahap sistem alokasi biaya yang disebut hampir mendekati sistem alokasi biaya penuh pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, setiap manajer departemen akan memiliki tanggung jawab atas seluruh biaya terkendali yang terjadi pada departemennya. Biaya tetap seperti biaya bunga akan dialokasikan oleh Lidi untuk keputusannya sendiri, tetapi tidak akan diperhitungkan dalam kalkulasi bonus para manajer. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lela Thomasya Fitri dengan NIM 2018-310851. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan atau pengendalian dari tantangan George Lidi. Jadi, untuk mengatasi ketantangan ini atau permasalahan ini, George Lidi ini menciptakan sebuah sistem di mana setiap departemennya ini dijadikan sebagai pusat laba desentralisasi. Jadi di dalam perusahaan ini, setiap karyawan itu pastinya mendapatkan gaji tetap dan juga bonus. Nah, bonus ini dihitung dari gross profit yang telah didapatkan dalam setiap departemen. Contohnya, dalam departemen penjualan mobil baru dan juga mobil bekas, mereka mendapatkan gross profit yang tinggi atau laba yang tinggi, sehingga mereka setiap karyawan yang ada di dalam departemen penjualan mobil baru dan mobil bekas ini akan mendapatkan bonus yang tinggi juga. Demikian dengan sebaliknya, jika mereka mendapatkan gross profit atau laba yang rendah, maka mereka akan mendapatkan bonus yang rendah juga. Nah, George Lidi ini juga menginstruksikan setiap manajernya dari masing-masing departemen untuk menjalankan departemennya itu seolah-olah sebagai unit usaha yang independen, sehingga para manajer ini termotivasi untuk meningkatkan performance-nya. Jadi seperti berlomba-lomba agar mereka tuh mendapatkan laba yang tinggi sehingga mereka dapat mendapatkan bonus yang tinggi. Seperti itu, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum